Para pasukan Basura kini mundur sesuai arahan Basura. Selama pertarungan keduanya, para pasukan pun tidak boleh membantu. Begitulah kira-kira perintah Basura pada anak buahnya. Keduanya kini bersiap-siap mengambil ancang-ancang untuk saling menyerang. Kembali ke Pak Asmat yang masih dengan kekeh mencoba memanggil Barjah. Sudah hampir setengah jam dirinya komat kamit di depan altar pemujaan. Para pengikutnya kini diam tak berani bersuara. Begitupun dengan para koleganya yang syok dengan tindakan Pak Asmat tadi. Tiba-tiba angin mulai berhembus kencang, menerbangkan dedaunan kering dan membuat padang rumput itu seolah-olah berombak. Siska pun berdiri dari tempat persembunyiannya. Gama yang terkejut tak bisa berbuat apa-apa atas tindakan Siska yang tiba-tiba. "Sis," panggil Gama, berusaha menyuruh Siska untuk bersembunyi kembali sebelum ada yang melihat. "Sudah saatnya, Gam. Kita harus bergerak sekarang. Kasihan gadis itu. Lagi pula Barjah tidak akan bisa muncul," jawab Siska. Siska pun berjalan di tengah-tengah padang rumput itu dan langsung menuju altar pemujaan. Gama yang khawatir langsung ikut bangkit dan mengikuti langkah Siska. Namun sebelum itu, Gama lebih dulu mengisyaratkan kepada para warga yang masih bersembunyi agar tidak keluar dulu. Tunggu aba-aba dari Gama, baru mereka boleh keluar. Siska yang tak gentar terus maju dengan tatapan tajam, penuh amarah karena sudah tak tahan dengan perlakuan Pak Asmat yang semena-mena. Nyawa manusia kini tak lagi ada harganya. Apalagi mendengar raungan pilu gadis itu membuat Siska teringat akan kematian ibunya. "Ada penyusup!" teriak seorang penjaga saat melihat bayangan Gama dan Siska yang muncul dari kegelapan menuju ke arah mereka. Pak Asmat yang masih berkutat dengan mantra-mantranya kini terdiam mendengar teriakan dari penjaga itu. Pak Asmat lalu bangkit dari posisinya dan langsung memandang ke arah Siska dan Gama. "Serang!" teriak salah satu penjaga. "Tunggu!" teriak Pak Asmat tak kalah kerasnya. Para penjaga seketika tak berani menyerang begitu mendengar perintah Pak Asmat. Siska kini sudah tiba di dekat altar, ditemani Gama yang senantiasa mengikutinya. Semua para penjaga terlihat menodongkan golok ke arah Siska dan Gama. Wah, berani-beraninya kalian menyusup secara terang-terangan. Bahkan ke bukit ini pula, ucap Pak Asmat seketika melihat kedatangan Siska dan Gama. "Bagaimana bisa kami disebut penyusup? Sedangkan ini adalah kampung kelahiran kami," jawab Siska santai. "Apa? Kampungmu? Kau sendiri yang meninggalkan kampung ini selama bertahun-tahun kan? Lantas untuk apa lagi kau menginjakkan kaki di tanah kami?" hardik Pak Asmat. "Tanah kami? Tanah kalian bagian yang mana, Pak Asmat? Bukankah kau juga pendatang di sini? Lalu kau bilang tanah kami? Dasar manusia tak sadar diri. Sudahlah pembunuh, bersekutu dengan jin, kini merampas tanah orang pula," balas Siska dengan pedas. "Hentikan ucapanmu, Siska," hardik istri Pak Asmat. "Apa? Hentikan? Kenapa memangnya, Bu? Semuanya yang kubilang bukankah fakta?" jawab Siska. "Dasar bocah keparat," ucap Pak Asmat yang emosinya sudah memuncak di ubun-ubun. Pak Asmat lalu melemparkan golok di tangannya ke arah Siska dan Gama. Gama menangkis golok itu dengan golok miliknya. Lalu Gama mengangkat tangannya tinggi-tinggi sebagai kode agar para warga keluar dari tempat persembunyiannya. Tak lama kemudian, para warga satu-satu muncul dari balik rerumputan. Pak Asmat tercengang melihat puluhan orang muncul dari kegelapan, lalu mendekat dan mengepung mereka di atas bukit itu. Kalian, bagaimana bisa kalian sampai di sini?" ucap Pak Asmat tak menyangka. Bagaimana bisa mereka kecolongan, sedangkan penjagaan di kampung sudah seketat mungkin.
Sudahi semua ini. Selagi aku berbicara baik-baik, Pak Asmat. Lepaskan gadis itu dan bertobatlah kalian semua pada Allah. Sesungguhnya dialah Tuhan kita semua. Balas Siska. Tidak, Allah tidak pernah memberikan kekayaan. Lihat, Bang Abdullah. Setiap hari beliau beribadah, namun masih miskin. Tuanku hanya Barja. Hanya Tuan Barjalah yang bisa memberikan semua yang kuinginkan. Ucap Pak Asmat tetap kekeh pada pendiriannya. Bahkan Barja sialan itu juga makhluk ciptaan Allah, Pak Asmat. Sadarlah. Ucap Gama yang sedari tadi diam, namun kini mulai bersuara. Berhenti memaki Tuan Barja. Anak keparat. Akan kucabik-cabik mulutmu itu. Balas Pak Asmat yang emosi. Hei, kau yang diam, Asmat. Yang keparat itu kau sendiri, bentak Pak Jalil. Kalian semua akan mati di sini, ucap Pak Asmat yang kini sudah murka. Pak Asmat mengambil golok dan lalu tiba-tiba berlari dengan cepat. Matanya terarah pada Gama dan Siska. Pak Asmat pun hendak menyerang Siska dan Gama. Siska dan Gama yang melihat aksi Pak Asmat sontak langsung memasang kuda-kuda untuk menangkis serangan Pak Asmat. Para penjaga yang melihat aksi Pak Asmat langsung paham maksudnya. Mereka bergegas mengikuti Pak Asmat, bersiap untuk menyerang Gama dan Siska. Namun para warga yang ikut bersama Siska dan Gama pun tak tinggal diam. Mereka semua langsung maju untuk menghadang anak buah Pak Asmat yang hendak menyerang Siska dan Gama. Para kolega Pak Asmat yang melihat situasi tersebut langsung merasa takut dan panik. Mereka berlarian dan berhamburan menuruni bukit itu, berusaha mencari perlindungan dan menghindari pertarungan antara dua kubu. Para wanita di antara pengikut Pak Asmat langsung menyeret gadis itu untuk pergi menuruni bukit. Sementara para lelaki langsung bergabung dengan para penjaga dan Pak Asmat. Pertempuran pun tak terelakkan di atas bukit itu. Golok Pak Asmat yang melayang ke arah Gama langsung ditangkis oleh Siska. Lalu dengan cepat menyerang Pak Asmat dengan pisau yang di tangannya. Pisau yang dilayangkan Gama tepat di arah dada Pak Asmat tak tembus. Pisau itu seolah-olah menembal. Gama rasanya seperti menusuk ban mobil saja. Pak Asmat lalu menyerang Gama dan Siska dengan membabi buta. Sementara para warga pun berperang melawan para penjaga serta pengikut dari Pak Asmat. Meski kalah jumlah, tetapi warga masih mampu mengimbangi. Karena warga yang ikut dengan Gama dan Siska adalah warga pilihan. Gerakan Pak Asmat yang membabi buta ditambah Pak Asmat terus menyerang ke segala arah, membuat Siska dan Gama sulit menemukan celah untuk memukul mundur Pak Asmat. Siska yang berniat melemparkan bubuk racikan itu, namun berkali-kali tangan Siska selalu diincar oleh Pak Asmat. Tak disangka, Pak Asmat mahir juga bela diri. Ditambah ilmu kebal yang dimilikinya membuat pertahanannya sulit ditembus. Gama sekali lagi mencoba menendang ke arah Pak Asmat. Namun tendangan Gama dapat dengan mudah dipatahkan oleh Pak Asmat. Dengan cepat, Pak Asmat menangkap kaki Gama, lalu dengan mudah melempar Gama. Tubuh Gama terpental beberapa meter akibat dilempar dengan begitu mudahnya oleh Pak Asmat. Gama terpekik menahan sakit. Gam, ucap Siska lalu menghampiri Gama. Bocah ingusan seperti kalian mau melawanku. Siap-siaplah bertemu dengan Tuhanmu itu, ucap Pak Asmat sambil tertawa. Dia berbeda sekali dengan Kades Kadir, Gam. Dia benar-benar kebal dan kuat, ucap Siska seraya membantu Gama bangkit. Sekuat-kuatnya dia pasti punya kelemahan, Sis, jawab Gama. Pak Asmat kini berlari lagi ke arah mereka. Dengan mengacungkan goloknya, beliau kembali menghunus golok itu pada Gama dan Siska. Siska dengan sigap menahan serangan golok itu lagi, namun dengan menggunakan tangan kirinya. Pak Asmat langsung memukul tangan Siska yang sedang menggenggam golok miliknya. Akibatnya, golok Siska langsung terlempar. Pak Asmat langsung memutar badannya,
untuk menendang tubuh Siska menggunakan kakinya. Buk! Siska langsung terpental begitu tendangan Pak Asmat berhasil mengenai perutnya dengan telak. Gama dengan sigap langsung menahan tubuh Siska agar tak tersungkur ke tanah. Siska terbatuk-batuk, menahan sakit dan sesak di perutnya. Sis, kamu gak apa-apa sis? Teriak Gama panik. Siska melambaikan tangannya pada Gama sebagai kode bahwa dirinya baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Gam, jawab Siska sambil terbatuk-batuk. Jelas sekali bahwa Siska berbohong. Sialan, terbuat dari apa tubuh Pak Asmat itu? Mengapa dia kuat sekali? Gerutu Gama sambil membantu Siska untuk bangkit. Lihat kan, bahkan seujung kuku pun kekuatan kalian tidak bisa mengimbangiku, ucap Pak Asmat jumawa. Para warga lainnya pun sedang sibuk bertempur melawan para penjaga. Untungnya karena bubuk racikan itu mereka bisa mengguguli pertempuran ini. Namun mereka tidak bisa terus-terusan mengandalkan bubuk racikan itu, karena bubuk itu bisa habis kapanpun. Sesaat Siska mengambil nafas panjang lalu mengembuskannya. Siska mencoba berzikir dan bersolawat memohon kekuatan dari Sang Pencipta. Gama lalu bangkit dan mencoba menyerang kembali Pak Asmat. Kini Gama mencoba mengincar kaki Pak Asmat. Sengaja Gama berlari kencang ke arah Pak Asmat. Setelah berjarak beberapa meter, Pak Asmat langsung mengunduskan kembali goloknya ingin menebas Gama. Gama dengan refleks menunduk untuk menghindar golok yang dilayangkan Pak Asmat. Dengan cepat, Gama langsung menendang tulang kering Pak Asmat. Namun gilanya, Pak Asmat tak roboh dengan tendangan Gama yang menurutnya sudah cukup kuat. Pak Asmat hanya mundur beberapa langkah, lalu kembali mengunduskan golok itu yang Gama tepat berasal di bawahnya. Sial, aku tak punya waktu untuk menghindar, ucap Gama dalam hati dengan pasrah. Saat golok itu dilayangkan Pak Asmat, Gama pun memejamkan matanya dengan pasrah, karena untuk bangkit dan berguling pun sudah tak cukup waktu. Bruk! Tiba-tiba saja Siska dengan cepat menerjang Pak Asmat dengan tendangannya yang tepat mengenai golok yang digenggam Pak Asmat. Seketika golok Pak Asmat melenceng tidak mengenai Gama. Namun dengan kekuatannya, Pak Asmat masih dapat menggenggam golok itu di tangannya meski sudah terkena tendangan Siska. Siska yang sedari tadi sudah menyiapkan bubuk racikan di tangannya langsung melemparkan bubuk itu tepat mengenai mata Pak Asmat. Bubuk sialan apa ini? Perih sekali. Dasar anak bajingan, umpat Pak Asmat yang kelabakan karena pernapasan dan pandangan terasa perih. Siska dan Gama pun tak membuang waktu. Mereka berdua langsung menghajar Pak Asmat dengan tendangan mereka. Perut, dada, bahkan leher tak luput dari tendangan Siska dan Gama. Namun Pak Asmat masih belum bisa dirobohkan. Wah, gila sih ini orang, ucap Gama melihat daya tahan tubuh dan kekuatan Pak Asmat. Teriak Siska yang sudah habis kesabarannya. Dengan kecepatan penuh, Siska lalu mengambil ancang-ancang dan langsung berlari ke arah Pak Asmat. Saat berjarak 1,5 meter dari Pak Asmat, Siska lalu melompat. Dan Siska lalu menendang sekuat tenaga ke arah pusaka Pak Asmat. Karena tak dapat melihat dengan jelas, Pak Asmat kini tidak bisa membaca serangan Siska. Kedua kaki Siska mendarat sempurna tepat di inti Pak Asmat. Untuk pertama kalinya, Pak Asmat roboh ke tanah. Pak Asmat terguling sambil memekik menahan sakit pada pusakanya tersebut. Bahkan Gama sampai memejamkan mata, karena sebagai lelaki, tentu saja Gama begitu paham rasa sakitnya. Berkali-kali Gama bergidik ngeri ketika Siska sudah mulai mengeluarkan jurus andalannya. Siska yang ikut terjatuh pun langsung bangkit.
Siska yang memang kesabarannya setipis tisu langsung menghampiri Pak Asmat yang sedang menggeliat kesakitan. Siska lalu menendang ke arah wajah Pak Asmat. Buk! Kepala Pak Asmat terdongak karena tendangan Siska. Gama pun tak mau kalah. Keduanya pun langsung mengajar Pak Asmat yang roboh. Namun kemenangan mereka tak berlangsung lama. Pak Asmat langsung menangkap kaki Siska hingga membuat Siska terjatuh. Tendangan kalian malah terasa geli, ucap Pak Asmat seraya bangkit. Siska yang terjatuh mencoba melepaskan kakinya dari cengkeraman Pak Asmat. Gama yang tak tinggalkan dia langsung menghajar Pak Asmat dengan tendangannya. Tetapi Pak Asmat tetap tak bergeming. "Lepaskan Siska!" teriak Gama sambil menancapkan pisaunya ke tangan Pak Asmat yang masih mencengkeram kaki Siska. Namun pisau itu malah tak melukai tangan Pak Asmat. Karena merasa emosi, Pak Asmat langsung melemparkan kaki Siska dan kini beralih ke Gama. Pak Asmat langsung mencengkeram leher Gama dan langsung melemparkan sekuat tenaga. Gama langsung terlempar beberapa meter dan tubuhnya langsung terhenti ketika menabrak bangunan altar pemujaan. Gama pun langsung hilang kesadaran, tak bergerak lagi. "Gama!" teriak Siska panik. Kemudian Siska langsung berlari menghampiri Gama. Namun langkah Siska terhenti ketika Pak Asmat menjambak rambutnya dari belakang hingga kepala Siska terdongak ke atas. "Bagaimana kalau kenikmati saja tubuh indahmu ini?" ucap Pak Asmat sambil menyeringai. Tiba-tiba terdengar auman harimau yang menggema di bukit itu. Pak Asmat pun langsung terdiam. Di sisi lain, Fajar dan para warga yang bertarung di dalam kampung itu mulai kehabisan stamina. Orang misterius yang mengincar Fajar kini mulai maju ke medan pertempuran. Senyumnya merekah di balik topeng yang dia kenakan. Dengan tangan kosong, orang misterius itu langsung memburu Fajar yang tampak sibuk melawan anak buah Pak Asmat. "Tuan Zarka," sapa anak buahnya ketika melihat orang yang bernama Zarka itu maju ke pertempuran. "Minggir," saut Zarka dengan dingin. Para anak buahnya langsung minggir dan dari hadapan Zarka. Zarka lalu berlari ke arah Fajar, namun dirinya sempat dihadang oleh warga. Dengan buasnya, Zarka langsung meninju warga itu hingga tersungkur. Zarka lalu terus berjalan ke arah Fajar. Setibanya di hadapan Fajar, tanpa babi bu, Zarka langsung melayangkan tendangannya. Fajar langsung mencoba menepis tendangan itu. Namun karena sudah terlalu lelah, Fajar akhirnya tersungkur juga. "Jadi kau pemimpinnya?" tanya Zarka dengan datar. "Iya, aku pemimpin kelompok ini," jawab Fajar sambil berusaha bangkit. Keduanya kini saling berhadapan. "Tangan kosong jika kau laki-laki," ucap Zarka sambil mengepalkan tinjunya. Melihat itu, Fajar langsung membuang golok dan pisau-pisau yang terselip di tubuhnya. "Bagus, kau ternyata lelaki ya," ucap Zarka sambil tersenyum. "Tentu aku lelaki sejati, bukan sepertimu yang baru muncul belakangan. Pasti kau sengaja menunggu stamina ku habiskan," ucap Fajar yang sukses membuyarkan senyuman di wajah Zarka. "Ternyata kau lelaki lemah," ejek Zarka pada Fajar. Fajar diam tak menanggapi ocehan Zarka. Dirinya hanya diam, mencoba mengatur nafas dan memulihkan tenaga. Tiba-tiba, tinju Zarka langsung melayang ke arah rahang Fajar. Dengan cepat Fajar langsung dapat menghindari tinju lelaki itu. Zarka dengan cepat memutar badan dan langsung melayang kembali tendangannya ke arah Fajar. Namun Fajar masih cepat mengelak. Kembali kini Fajar yang menyerang Zarka. Fajar kemudian melayangkan tinjunya pada Zarka. Namun Zarka langsung memblokir tinju Fajar dengan tangannya. Tangan Zarka langsung menangkap tangan Fajar dan langsung memelintir tangan Fajar
hingga tubuh Fajar memutar. Fajar menahan sakit, lalu tanpa ampun Zarka langsung menendang ke arah perut Fajar. Buk! Fajar langsung terlempar ke tanah. Fajar langsung merasakan sesak dan sakit secara bersamaan di tubuhnya. Nafasnya tersengal-sengal menahan sakit, terutama tangan dan perutnya terkena tendangan Zarka. Fajar kembali mengatur nafas sambil memegangi perutnya yang sakit. Zarka kini tersenyum puas melihat penderitaan Fajar. Dengan cepat, sosok Zarka mendekat ke arah Fajar yang susah payah untuk bangkit. Buk! Kini tinju Zarka kembali mendarat di wajah Fajar. Fajar langsung terhuyung ke belakang. Darah segar mengalir keluar dari bibirnya yang pecah akibat bogeman mentah dari Zarka. Sementara itu, tidak lama kemudian, mobil Pak Hendrik memasuki kampung itu. Saat tiba di pondok penjagaan, mereka langsung disambut oleh warga yang menyamar. "Ayo Mut, Fajar dan yang lainnya sudah mulai menyerang," panggil Pak Hendrik pada salah satu warga yang berada di pondok penjagaan. Iya Pak, ayo," jawab seorang warga yang bernama Mamut itu. Mamut dan bersama 14 warga lainnya langsung bergerak menuju ke dalam kampung. Pak Hendrik terus melajukan mobilnya diikuti oleh Mamut dan warga lainnya di belakang. Dari jauh, kericuhan sudah mulai terdengar. Pak Hendrik langsung menghentikan mobilnya di dekat para warga dan penjaga itu bertarung. Ruri yang khawatir dengan keadaan Fajar pun langsung turun dari mobil dan berlari mencari Fajar. Dengan persiapan segala senjata, Ruri langsung menerobos ke medan pertarungan untuk mencari Fajar. Pak Hendrik dan istrinya bersama petugas medis langsung menyusul Ruri yang telah lebih dulu bergerak. "Bang Fajar!" pekik Ruri saat melihat suaminya Fajar sedang bertarung melawan lelaki yang ukuran tubuhnya lebih besar dari Fajar. Fajar tampak kewalahan menghindari serangan Zarka. Berkali-kali Fajar terkena tinju dan tendangan Zarka, namun Fajar masih berusaha mencoba bangkit. Namun Zarka malah menendang Fajar hingga Fajar terjungkal ke belakang. Zarka dengan cepat langsung naik di atas tubuh Fajar dan memberikan pukulan bertubi-tubi pada Fajar. Ruri yang melihat suaminya dihajar habis-habisan oleh Zarka kini tak tinggal diam. Dengan cepat, Ruri mengambil batu seukuran bola kaki yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Dengan susah payah, Ruri mengangkat batu itu dan langsung berlari ke arah Zarka dan Fajar yang sedang bergumul. Bruk! Tiba-tiba, batu besar menghantam kepala bagian belakang Zarka. Seketika Zarka ambruk di atas tubuh Fajar dengan darah yang mengalir akibat hantaman batu besar itu. Terlihat Ruri terdiam sambil terengah-engah menatap tubuh Zarka yang sudah ambruk. Fajar langsung bangkit dan menyingkirkan tubuh Zarka. "Dek!" panggil Fajar yang melihat Ruri masih terdiam kaku. "Dek!" panggil Fajar sekali lagi, sontak mengejutkan Ruri. "Bang, dia nggak mati kan bang?" ucap Ruri dengan gemetar karena melihat tubuh Zarka ambruk bersimbah dari akibat perbuatannya. Fajar yang dengan bersusah payah langsung bangkit dan menghampiri Ruri. Fajar dengan cepat langsung memeluk tubuh Ruri yang gemetaran. Tak lama kemudian, Pak Hendrik dan petugas medis sampai di sana. Para penjaga kini sudah berhasil dilumpuhkan oleh para warga. Terlebih lagi karena Mamut dan 14 orang lainnya bergabung di pertempuran ini, membuat para warga berhasil unggul. Sebagian sisanya berhasil ditangkap dan diikat oleh warga. "Pak, tolong Pak," ucap Fajar sembari melambaikan tangannya pada Pak Hendrik. Pak Hendrik yang bersama tim medis melihat itu langsung menyusul Fajar. "Tolong Pak, tolong dicek orang ini," tunjuk Fajar pada tubuh Zarka. Petugas medis langsung mengecek tubuh Zarka. Untungnya masih ditemukan tanda-tanda kehidupan di tubuhnya. "Dia masih hidup,"
"Tolong tandu," ucap tim medis kepada temannya. Tak lama temannya pun langsung membawa tandu dan langsung mengangkat tubuh Zarka ke ambulan. Ruri bernafas lega. Hampir saja dirinya menjadi pembunuh, meskipun alasannya ingin menyelamatkan suaminya. "Abang gak apa-apa kan?" tanya Ruri langsung memeriksa tubuh Fajar. Fajar menggeleng pelan. "Abang gak apa-apa, Dek." Namun begitu Ruri tetap meminta petugas medis untuk memeriksa Fajar, karena ada beberapa memar dan luka goris di tubuh Fajar. Pak Asmat langsung terdiam begitu mendengar auman harimau yang menggema di bukit itu. Mata Pak Asmat langsung mengawasi ke sekitar, namun tak terlihat adanya harimau di bukit itu. Tak lama kemudian, Badira pun langsung memasuki tubuh Siska. Siska merasakan energi dan luka di tubuhnya terasa pulih kembali. Bahkan kini tenaganya bertambah berkali-kali lipat. Tiba-tiba, Siska memelintir tangan Pak Asmat yang masih menjambat rambutnya. Seketika tangan Pak Asmat terlepas dari kepala Siska. Siska yang masih memelintir tangan Pak Asmat dengan kuat langsung mematahkan tangan Pak Asmat. Krak! Terdengar patahan tulang tangan Pak Asmat begitu renyah. Pak Asmat berteriak, meraung-raung karena tiba-tiba saja Siska bisa menjadi sekuat itu. Tatapan Siska menjadi dingin dan tajam, menatap ke arah Pak Asmat yang berusaha memegangi tangannya yang patah. Namun Pak Asmat dengan sigap langsung memelintir kembali tangannya yang telah dipatahkan oleh Siska. Tujuannya untuk membetulkan posisi tulangnya. Teriakan Pak Asmat menahan sakit karena berusaha membenarkan sendiri tulangnya yang patah. Siska yang tak tinggal diam, dengan cepat dia langsung mendekat melangkah ke arah Pak Asmat. Siska kali ini berbeda. Dia tampak lebih tenang dan tajam. Tiba-tiba saja, tanpa disadari, Siska sudah ada di depan matanya. Pak Asmat pun langsung gelagapan. Tak menyangka pergerakan Siska menjadi secepat ini. Siska langsung meraih tangan Pak Asmat yang satunya lagi, lalu langsung memelintir tangan Pak Asmat. Pak Asmat kembali terpekik tak mampu menahan rasa sakit. Bunyi renyah kembali terdengar. Kedua tangan milik Pak Asmat kini patah. Pak Asmat berteriak menggeliat kesakitan. Kedua tangannya kini langsung terkulai tak berfungsi. "Dasar gadis gila!" Pekik Pak Asmat memaki-maki Siska. Siska tetap diam tak merespon makian Pak Asmat. Namun Siska tetap melangkah maju ke arah Pak Asmat. Pak Asmat semakin mundur langkahnya. Dengan kedua tangan yang terkulai, Pak Asmat mencoba berbalik hadap dan melarikan diri dari Siska. "Pergi kau gadis gila!" ucap Pak Asmat panik ketika dirinya masih mendapati Siska yang masih mengejar di belakangnya. Siska dengan cepat langsung meraih baju Pak Asmat dari belakang. Pak Asmat yang sudah patah kedua tangannya kini tak bisa melawan. Siska lalu menarik baju Pak Asmat dengan kuat. Akibatnya, Pak Asmat langsung terhuyung dan jatuh ke belakang. Siska lalu menyeret Pak Asmat untuk kembali mendekat ke altar. Pak Asmat memberontak. Namun karena kedua tangannya tak berfungsi, dia jadi tak bisa berbuat apa-apa. Siska terus menarik tubuh pria setengah baya itu menuju altar. Saat sudah sampai mencapai altar, Siska lalu mengajar Pak Asmat hingga kembali tersungkur. Siska dengan tatapan dinginnya langsung mengepalkan tinju dan langsung mengajar Pak Asmat hingga wajahnya tak babak belur. Siska bahkan menginjak-injak wajah Pak Asmat. Segala kesedihan dan dendam kini dilampiaskan oleh Siska. Siska kembali mengingat bagaimana ibunya dijadikan tumbal persembahan untuk jin yang mereka sembah. Siska kembali mengingat bagaimana saat pertama kali dia menemukan jasad ibunya yang dipajang di dinding. Siska teringat kembali dengan Ruri yang mereka culik dan hendak dijadikan persembahan. Bagaimana rumah satu-satunya peninggalan orang tuanya dibakar oleh mereka. Bagaimana dengan sadisnya mereka membunuh pria baik bernama Mang Mamat.
Siska berteriak panjang ketika mengingat kembali semua perbuatan mereka. Dengan dendam dan amarah yang berapi-api, Siska kembali menyeret tubuh Pak Asmat ke arah api unggun pemujaan. "Ah, tidak, tidak, jangan bakar aku!" Pak Asmat yang sudah babak belur mencoba memberontak. Namun Siska tak peduli. Dia tetap menyeret tubuh pria itu hingga sampai di depan api unggun. Siska langsung menarik Pak Asmat ke arah api unggun yang menyala marak tersebut. Gama yang baru tersadar langsung bangkit mencari keberadaan Siska dan Pak Asmat. Gama lalu bersusah payah bangkit sambil memegangi perutnya. Siska," panggil Gama sambil melirik ke sekeliling. Namun hanya warga dan para penjaga yang bertarung. Tidak didapatinya Siska dimanapun. Sejenak Gama menarik nafas lega karena para warga berhasil menggungguli pertarungan. Banyak sudah para penjaga yang sudah dilumpuhkan karena kerjasama mereka sangatlah bagus. Gama lalu berjalan untuk mencari di mana Siska kini berada. Namun ketika mata Gama tertuju pada api unggun, Gama langsung terkejut ketika mendapati Siska sedang menyeret tubuh Pak Asmat mendekati api unggun.